Ngobrol sih rek. Karo sapa man? Karo iki lho. Please show me the way, baby, to your heart. Please show me the way, baby, to your heart. And I think it's better for me to be with you. And I think it's better for me, nothing is better. Baby, show me so. Oke, selamat siang kawan TNI. Jumpa lagi kita dengan kami di sini bertiga ya. Trio kwek-kwek kali ini. Jadi ingat masa SMA ya? Jadi ingat masa SMA. Kowe lakukan nih. Ini Tri Masketir. Kenalin dulu kalian Oh. dulu. Kawan TNI, sini sampai lupa saking keasikan nih ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Ini jarang-jarang ya man ya di TNT Move kedatangan seorang tamu yang Kita sudah booking itu sudah dari tahun lalu. Iya. Padahal tahun lalu kita belum ada rencana untuk bikin Baru kayak datang gini. sekarang Iya, ya. makanya. Lama nggak ketemu, Nyomon udah jadi komedian. Aku ingin berburu ambek kopeng, Pak. Halo kawan TNT, gue Stuart Henry. Buat kalian yang suka olahraga pasti udah tahu siapa gue. Kalau kalian belum tahu, kalian harus tahu dari TNT ini. Terus ya. Jadi ceritanya kita ini sekarang ini mau mengorek-ngorek sedikit kehidupan dari Bung Ewat ini, Bung Stuart ya kan. Aku gelian gitu. Oke. Jadi gimana nih man? Jadi gimana? gini. Hmm. Kita kan ingat-ingat nih Wat, zaman dulu kita itu SMA. Kenalnya itu di mana? Persami ya. Kalau Itu bukan SMA, Oh, SMP. SMP. Oh iya bener SMP. Berarti Iya, kita iya. udah puluhan tahun loh. Betul, Puluhan tahun, iya, iya. Sekarang umur berapa? Sekarang Ini- saya masih 21. Kalau kamu emang Umur itu dirahasiakan dong ya kawan ya. jangan nyolong umur ya. Nyolong Jadi- start gak apa-apa. Tapi gua kalau balik ke sini nih, gua langsung nostalgia. Karena kan Nostalgia. dulu kan juga sering ke tempatnya Steve kan. Iya. Gak banyak berubah lah ya. Iya. Ya, ada pepatah, old friend but never gonna be old. Wah. Jadi kan titik kalau ada quotes it. Boleh. Tumben kamu bener man. Kali ini kok bener sih. Selanjutnya ini nanti salah tolong dibenerin. Ternyata makin bijak. Makin bijak ya. Jadi piye? Jadi gini Wat, kita ini pengen kawan-kawan TNT ini juga pengen tahu sejarah, pengen kita belajar sejarah dikit lah sekarang. Ya. Sejarah dikit Bung Stewart Henry. Kalau dulu kita kan manggilnya Stewart Henry. Ya. Tapi lebih dipersimpel Stewart Henry gitu kan, biar lidahnya orang Indonesia itu gampang mengucapannya. Betul. Ingat-ingat dulu itu, ingat-ingat pesan mama. Zamannya dulu kita itu masih main-main bareng, main apa itu? Bekel apa kalau bahasa Kelereng. main kelereng Iya, kan iya, duluan. Kita kan mainnya break dance. Oh, break dance. Oh, keren dikit gitu Oh ya. iya, ini perlu diinfo. Ini kita mantan breakdance loh. Mantan- kayak gini. kita Iya. mantan Walaupun breaker. sekarang perut sudah gede-gede. Iya. Ya. Kita juga pernah kecil ya. Warlock. Nanti sekilas kita tunjukkan lah foto-foto dari kita lah ya. iya, Foto iya. ketamanan kita zaman muda dulu. Sekarang ini aku mau tanya nih sama si Stewart ini man. Dia kok bisa sampai lari jadi sportcaster ini gimana nih ceritanya nih? Tuh. Iya. Pertanyaannya bagus, tapi Iya, sebenarnya iya. pertanyaannya basa-basi karena dia tahu kenapa gue jadi sport. Oh. juga pergi ke sana. Tapi gua yang versi failed-nya ya. Iya. Kalau dulu Steve kan Iya. pergi ke sana juga menempuh jalur entertain, tapi kan dia memutuskan pilihan hidupnya bukan di sana. Oh, iya, Akhirnya iya, dia iya. pulang ke Surabaya. Ah. Dia masih ada opsi. Kalau gua kan nggak ada opsi Nggak kan. ada opsi. Gua harus maju terus. Gitu. Tapi guys, sayangnya sekarang dia sama saya lebih sukses dia. Saya. Kesuksesan seseorang itu kan berdasarkan perspektif. Oh, iya. Point of view Ya, ya. kita harus berpikir diri kita sukses lah. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Iya. Jadi Betul. awalnya jadi sportcaster, Ah. ya, kok nggak pakai bahasa Jawa ya? Nggak apa-apa. Iso. Iya. Surabaya kok. Ya, kita Rek. Iya. Aku arek-arek Surabaya. Gimana, Jadi gimana? dulu kan waktu
ke dunia acting 2 tahun tuh ya Dip ya. 2 tahun casting kayak iklan. Gue tuh baru dapet iklan itu 2 tahun setelah gue casting dari pagi sampai malam. Dan gue inget banget gue dapet iklan pertama gue itu dibayar cuma 2.500.000. Rambut gue dibotakin, kepala gue dibiruin. Semua. Jadi iklannya Dekolgen yang gue 2 tahun casting nggak pernah dapet, begitu dapet tapi digituin. Tapi akhirnya ya gue jalanin terus. Setelah satu pintu kebuka itu memang lebih mudah ke depannya. Mulai dapat iklan terus mulai main FTV, mulai main film. Nah sampai suatu waktu ada audisi nih di TV One waktu itu. TV One mau nyari sportcaster. Nah disitulah gue dibawa sama manajer gue yang lama, kurang lebih 15 orang waktu itu. Waktu itu teman-teman gue tuh juga yang anak-anak FTV. Ada si Detri itu yang sekarang jadi mantunya Pak Cahyo Kumolo. Terus ada Jerry Infeld yang masih aktif di FTV, Guntur, Aga, Ricky Komo. Casting tuh kita semua di TV One. Dari 15 orang itu disaring dapat 3. Tapi ternyata pihak produser TV One itu mikir kita ambil satu lagi deh buat cadangan. Nah, gua cadangannya. Gua ini cadangan, bro. Begitu gua dapet itu pun gua cadangan. Dicemplungin satu-satu ke siaran on air. Jadi di live-in. Setiap minggu itu namanya programnya prediksi dulu. Si Guntur dicoba di minggu pertama. Si Aga dicoba di minggu kedua, si Detri dicoba di minggu ketiga, di live-in. Oh, prediksi dia di ini ya kalau nggak salah di TV One ya. Iya. Nah minggu keempat baru yang cadangannya. Nah ternyata yang dipilih gua yang 3. Bisa skor itu ya. Oke. Enggak, jadi kayak talk show. Oh, talk show. Disuruh jadi host talk show live 30 menit. Iya. Kita nggak punya pengalaman, bisa langsung dicemplungin. Ya udah, gua mulai menekuni dunia sportcaster. Karena waktu gua baru jadi sportcaster, juga orang-orang TV One kan tahu gue gak punya basic public speaking, gak punya basic presenting, dan gue juga masih terima kerjaan, gue masih syuting film tuh waktu itu. Tapi pas mau dapet Piala Dunia, orang-orang sport TV One tuh bilang, lu pilih sekarang, lu mau jadi sportcaster, ya lu harus tekun di sini, lu jangan ambil film-film dulu. Nah, akhirnya gua. Tapi kalau nggak salah lu kan sempat di FTV juga, Wan. Juga. Iya kan? Tapi kan setelah gua benar mau Piala Dunia itu, gua benar-benar fokus. Oh, jadi gua udah akan iya. ngambil semua pekerjaan acting. Oh gitu. Iya. Benar-benar gua jadi Fokus di sportcaster ini ya. Jadi lu udah nentuin ya, Wat ya. Termasuk Iya, gua iya. karena kan waktu itu tantangannya cukup berat waktu gua jadi host Piala Dunia. Itu orang TV One bilang, yang guru gua juga yang ngajarin gua, dia bilang, "Lo mau jadi sportcaster Piala Dunia, tunjukin apa kelebihan lu untuk lu pantas jadi host Piala Dunia." Gue juga bingung kan ditanya apa ya. Gue suka bola gitu, gue gila bola, tapi dia ngasih tantangan begitu kan. Wah, gue juga nggak tahu ya. Gue sih ngerasa layak. Oke, kalau gitu, lu bikin buku. Makanya gue bikin buku waktu itu. Yang Jadi lu sempat nulis juga ya? siapa suruh kemana jalan? Iya. Siapa suruh kemana? Karu dong. Wah, ini kesalahan ini. Iya. 256 halaman, bro. Iya. Apa 9 bulan kayak ibu ngandung gak bikin. Judulnya Siapa suruh ke Marakana? Jadi kawan TNT kalau misalnya pengen tahu yang suka membaca, silakan cari bukunya. Masih terbit nggak Pak ini, Pak? Enggak, kan udah itu buat Piala Dunia. Oh iya, Piala Dunia. Tapi kalau kalian cari online tuh kayaknya masih banyak yang jual. Oke. Iya. Gak laku soalnya. Padahal di Gramedia udah dipajang di depan aja ya, Wat ya. Tapi kan gue waktu bikin buku itu sebenarnya bukan karena gue pengen cari untung, tapi gue menunjukkan kredibilitas gue sebagai sportcaster. Gak banyak sportcaster di Indonesia yang bisa nulis buku, karena sportcaster itu kan berkaitan dengan ilmu jurnalistik. Iya. Dan Gimana? Bangga nggak kalian? Bangga. bangga sekali. Dan lu ya. mungkin juga ingin menginspirasi orang lain juga ya, Wat ya. Karena memang kalau lu baca Iya. bukunya, gue bikin buku Piala Dunia itu bukan sekedar kayak nih Argentina timnya gini prediksinya nanti di Piala Dunia, nggak gitu. Tapi gue ngangkat kisah hidupnya seorang Lionel Messi, bagaimana dia kemudian memutuskan pensiun dari timnas, kemudian 50.000 orang turun di jalan sampai presiden Argentina meminta dia kembali. Jadi nilai-nilai yang bisa diajarkan dari sepak bola itu gue terjemahkan dalam setiap negara yang berpartisipasi di Piala Dunia. Wah, luar biasa. Oke. Kita bangga loh punya. Tapi ngomong Duwe konco kayak Iya, gini. iya. Kalau ngomong-ngomong itu kan tadi kiprahnya Bung Stewart ya kan. Ya. Mulai dari pemain FTV terus habis itu sportcaster. Kira-kira nih Wat,
ini mungkin bisa diceritakan sama kawan-kawan TNI nih. Kisah-kisah sedihnya kan nggak mungkin kisah sukses, kisah senengnya. Oh, iya. Tapi sebelumnya itu nanti diiringi, nanti aku tak nyanyi sih, Wat. Oh, iya. Kisah sedih di hari Minggu. Backsoundnya deh. Ini dia dari kemarin kontennya dia pengennya udah nyanyi aja. Dia mungkin punya mimpi jadi komedian. Sekarang juga step up lagi kenceng kan? Enggak, tapi kalau ngomongin kisah sedih, banyak. Banyak ya, pasti ya. Kisah sedih wake. Ya, tim kan juga jadi bagian dari kisah sedihnya. Dulu kita tinggal dalam satu kos-kosan, Betul. bertiga, kos-kosan kecil Pulang ya. casting kehujanan. Casting kehujanan, sampai makan utang. Ya banyak ya. Sampai begitu jadi sportcasternya juga dimarah-marahin karena siaran gua salah. Ya dicela netizen. Banyak banget kalau mau diceritain kisah sedihnya mungkin bisa jadi 3 chapter nih. Oh gitu ya. Iya. Tapi enggak apa-apa sih. Biar jadi 4 chapter gitu. Jadi gini, Wat. Sekarang kan lu kan udah di sportcaster nih. Nah, ini sekarang gue mau tanya nih. Gimana kalau di dunia olahraga ini semenjak pandemi COVID-19 ini gimana, Wat? Wah, ya. Ada dampaknya atau enggak nih? Wih, dampak sekali lah. Aha. Pandemi ini kan mempengaruhi bukan hanya dunia olahraga, para pelaku industrinya juga sangat terpengaruh, bukan hanya atletnya ya, tapi industrinya. Sepak bola jangan mikir pemain bolanya aja, tapi staff klub, kemudian juga orang-orang yang kerja di stadion, semuanya kan jadi kehilangan lapangan pekerjaan. Oke. Kalau ngomongin soal olahraganya ya, kalau kita ngomongin soal kan bulu tangkis nih, belakangan ini kan aku juga selagi sering siaran bulu tangkis. Nah, iya betul. Nah, bulu tangkis sih juga dari bulan Maret itu terakhir All England aku siaran, itu masih di TVRI aku siaran. Tadinya jadwal itu udah padat. Jadi dalam 1 tahun itu kan kalender BWF itu ada 31 turnamen. Tapi kalau nggak salah ada 12 atau 13 turnamen gitu yang bakal disiarin di TV. Di TVRI itu udah jadwal-jadwal itu udah ada. Dan aku tuh bakal sibuk sampai Desember. Iya. Pandemi, Langsung. Semuanya sudah berubah ya. All England terakhir. Indonesia Open tadinya Trans 7 juga. Aku udah di calling. Hilang juga. Gitu. Bayangkan aku yang kerjanya di depan TV itu cuman bagian kecil, komponen kecil dari pelaku industri dunia olahraganya. Begitu juga dengan atlet-atletnya. Atlet-atlet itu akhirnya kan mereka itu kan harus punya menit bermain yang banyak, harus bertanding kan. Apalagi sebenarnya tahun ini tuh tahunnya olahraga. Harusnya ada Olimpiade. Iya betul. Piala Eropa. Iya. Ada banyak lah. Asian Games. Asian Games udah lewat. Oh, udah lewat. Iki kata aneh. Tahun-tahun aja. Iya. Tahu aku juga bawain. Oh, aku iya. nggak nonton sih. Makanya dia sampai nggak tahu ya. Jadi ya kemarin juga karena aku sempat siaran juga di Mola untuk acara home turnamen. Nah, jadi PBSI itu bikin home turnamen supaya atlet-atlet itu nggak kehilangan feel bertanding. Karena kompetisi di seluruh dunia kan hilang. Sebentar, Wat. Jadi definisinya home turnamen ini kayak gimana sih, Wat? Jadi antar pemain pelatnas. Antara Jadi pemain dibikin pelatnas. di pelatnas, di Cipayung itu dibikin semua atlet ditandingin. Oh gitu. Jadi iya. sebenarnya kan seperti latihan, tapi atmosfernya dihadirkan atmosfer turnamen. Ada hadiahnya, ada seremoni dan lain-lain. Untuk mengembalikan feel bertanding dalam format turnamen. Karena kan sebelumnya sempat ada wacana tadinya Thomas Uber mau dimainin. Tapi kan ternyata akhirnya setelah banyak yang mengundurkan diri, Indonesia juga mengundurkan diri, akhirnya di cancel juga kan. Baru kemarin itu kejuaraan bulu tangkis yang baru main itu Denmark Open, untuk mana juga bawain di UC Sport. Nah itu juga menjadi yang terakhir di kalender BWF tahun 2020 ini. Oh gitu. Dan itu seharusnya kalau kita bicara Denmark Open itu kan Super 750. Yang turun itu harusnya udah peringkat-peringkat teratas, tapi ya semua pada ketakutan. Walaupun udah pakai bubble system dengan zona hijau, jadi benar ada quarantine. Tapi memang atlet-atlet ya pada ketakutan. Gitu. Karena pandemi ini kan ya belum berakhir gitu. Kalau belum ada vaksin, ya ini belum berakhir. Betul. Tapi ngobrol-ngobrol nih, Wat, masalah yang tadi kita ngomong bulu tangkis ya. Ini kan banyak sekali ya atlet-atlet bulu tangkis yang udah retire ya kan. Terus akhirnya dia seharusnya mungkin kalau misalnya dari negara kita ada apresiasi juga mereka. Itu kan mungkin mereka tetap menggeluti di dunia, di Indonesia khususnya ya kan.
Tapi ini mungkin banyaknya yang atlet-atlet yang sudah pensiun terus akhirnya mereka hijrah melatih di luar, itu gimana pendapatnya? Ya menurut gua wajar aja gitu. Kayak contoh mungkin Rexy ya. Rexy Mainati kan juga sempat ngelatih ke Thailand, sempat ke Jepang juga. Banyak kan double ganda kan. Banyak Pak Mul juga ada Pak Mul itu juga ngelatih di luar. Wajar aja karena kan kalau kita bicara soal melatih juga di Indonesia, di PBSI kan juga ya udah ada gitu loh, pelatih tunggal putri ini, pelatih tunggal putra ini. Sementara kan kalau kita bicara soal bulu tangkis, Indonesia ini negara yang ditakuti di Betul, iya. Bakat kita juga banyak dari zaman dulu. Susi Susanti, Alam Budi Kusuma, terus habis itu Meraih Nyoman Olimpiade. Cipto Adi. Oh iya. Ganda putra ya? Tarkam, antar kampung. Iya, jadi kan bakatnya juga banyak. Nah, ketika mereka pensiun ya ada yang berkecimpung di PBSI, ada yang mungkin bikin sekolah sendiri, tapi ada juga yang apa ya? Sebenarnya ketika mereka pergi ngelatih di luar itu bukan hanya secara finansial yang mereka dapatkan, tapi kan ada kebanggaan juga. Betul. Bagi kita orang Indonesia, Iya. bahwa mereka pun kayak Jepang itu bisa maju karena pakai pelatih kita. Indonesia. Thailand itu yang Thailand, India itu majunya pakai karena pelatih pelatih Indonesia. ya. Wah, Itu. kita perlu bangga ya dengan kita nggak Indonesia kalah ya, keren betul. harusnya. Kalau di sepak bola mungkin kita agak sedikit tertunduk, tapi kalau di bulu tangkis wah kita Iya. Parah. Betul. Kita yang termasuk yang ditakutin ya. bukan lagi ditakutin, pesaing kita Tiongkok udah. Iya, betul. Nah, Iya. sekarang dari bulu tangkis nih, Man ya. Kita mau tahu ke dunia sepak bola. Nah. Ini bagaimana nih, Wat? Kan tuh banyak tuh, Wat ya. Sampai tuh pemain-pemain seperti Neymar itu jatuh, dia kena Covid. Iya. Terus siapa lagi? Cristiano Ronaldo ini ya kan. Bahkan sampai sekarang Padahal baru masuk Juventus Nah. ya kan. Terus kontraknya mau. 2 tahun yang lalu masuk. Wah, kamu Iya. Kelihatannya nih. Tadi SEA Games ya. Asian Sekarang Games. Cristiano Ronaldo baru masuk Juventus nih. Lagi Wah, Cristiano Ronaldo ini nanti sebenarnya dia. dia tuh suka olahraga atau enggak sih? Aku suka judinya. Habis gimana nggak bisa dipisahkan. Iya. Nah, kalau bal-balan Enggak sih. Nek ngomong ngomong judi. Analisator. bahasa aku mentang-mentang BUMN. Jadi kalau bal-balan ya juga sangat terpengaruh lah pandemi ini kan. Ini kan baru-baru aja kita mulai lihat kembali bola-bola Eropa mulai. Tadinya kan waktu bulan Maret terakhir itu mandek, champion berhenti, terus liga-liga domestik berhenti, liga Inggris, liga Italia berhenti semua kan. Baru akhirnya kalau nggak salah di bulan Mei mereka kejar tuh tanpa penonton, dengan protokol kesehatan tanpa penonton. Iya, betul. Piala Eropa ditunda. Nah, jadi kan sepak bola ya kena impactnya juga. Iya. Terus akhirnya dimainkan, tapi karena kalender sepak bola ini kan padat ya. Tahun depan ini kan juga ada Piala Eropa yang dimundur tahun depan. Olimpiade kan juga mempertandingkan sepak bola. Kemudian ada Piala Dunia under kelompok usia. Jadi agenda-agendanya kan sudah ada. Jadi liga itu tetap harus dimainkan. Makanya protokol kesehatannya kan ya diikuti tanpa penonton. Bundes sekarang udah mulai ada penonton. Jadi liganya berapa persen. Jadi liganya tetap dimainkan, tapi yang event-event seperti yang Piala Eropa, Olimpiade itu diundur ya. Iya. Nah, kalau jadi dipaksa main. Dipaksa main sebenarnya. Makanya akhirnya kita lihat sebenarnya nggak tahu ya. Dalam situasi pandemi ini kita semua itu serba salah. Jadi maju salah, mundur juga salah. Iya. Sepak bola mungkin federasi juga bingung. Kalau nggak dimainkan, industrinya mati. Iya. Ada banyak orang yang akan hancur ekonominya, termasuk para pelaku utamanya, atlet-atlet dan lain-lain. Tapi kalau nggak dimainkan, kalau dimainkan juga akhirnya impactnya yang kita lihat, Ronaldo kena, Ibra kena, banyak lah yang kena. Gitu. Jadi serba salah gitu. Nah, apalagi kalau kita ngomongin sepak bola lokal nih. Wah, udah ini siapa tuh? Ketua PSSI ini siapa? Ya, PSSI ini iya. Iya. Si ada panggilan ketua PSSI, kita angkat duluan. Oke, kawan TNT, di chapter 1 kita sudah membicarakan masalah bagaimana Bung Stewart ini perjalanan karirnya sampai ke sportcaster, dan juga kita sudah membicarakan mengenai dunia bulu tangkis. Nah, kita sebentar lagi nanti tetap stay tune di TNT Move. Kita akan lanjut ke pembahasan mengenai sepak bola
nasional. Wani. Itu kata kuncinya sudah. Kebetulan ini kan kita di Surabaya nih, ada lagunya tuh. Yo ayo bersebaya. Ku ingin. Ini kurang aku bawa genderang gitu. Enak durasi nih.